Boleh lebih kencang lagi kali ya. Shalom 2PM. Shalom. Hari ini beda, hostnya 2 bukan karena salah jadwal. Spesial, hari ini spesial. Hari ini spesial banget nih, Pen. Yes. Sebelum kita mulai, kita mau ngapain dulu nih, Pen? Kita mau pemanasan dulu, kita mau jogging ya. Dala LG. Gak usah. Kita mau sambut dulu jemaat baru. Apakah ada di sini? Jemaat mungkin bisa dilihat, mungkin lampunya bisa disorot ke tengah. Oh ada di tengah. Oh, ada di Halo tengah. Pak, shalom. Shalom, shalom. Welcome. Boleh berdiri Pak, kita mau lihat dulu. Shalom. Apakah ada lagi? Di sebelah sini ada? Oh ada 2 orang, mana? Nunjuk 2-nya tapi nggak ada, kosong. Oh ada di depan. ada. Halo shalom. Halo. Shalom. Yang ditunjuk kaget, saya udah 2 kali saya udah 2 kali. Hari ini juga ada yang lebih spesial, Pen. Apa tuh? Kita mau menyambut pengantin baru yang join 2PM hari ini, Pen. Untuk Andro dan Caca. Tadi dia mau rekam gak jadi. Oh iya. Oke. Bagi teman-teman yang belum punya tempat ibadah yang tetap, kita dewasa muda di sini setiap jam 2 siang kita sangat welcome sekali untuk join di dalam komunitas kita ya. Betul sekali, supaya kita bisa terus bersama dalam Tuhan ya. Nah, kita sekarang memberikan persembahan dulu yang terbaik buat Tuhan kita. Depan sudah ada QR code buat teman-teman. Selagi buat teman-teman mempersiapkan persembahan, kita mau tundukkan kepala sebentar. Kita mau tunduk berdoa ya. Tuhan Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami bisa beribadah di 2PM Tuhan. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya Tuhan, kami sebentar lagi ingin memberikan persembahan, mengembalikan yang terbaik yang menjadi kepunyaan-Mu. Agar kami percaya Tuhan gereja ini bisa pakai dimanapun Tuhan berkat ini boleh digunakan untuk membantu atau meluaskan kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah kita mau kasih beberapa info teman-teman. Nextnya kita ada info apa nih, Ko Aksa? Nextnya adalah kita ada info Cools. Woo! Siapa coolnya yang sudah Christmas dinner? Coba. Wah kemarin bahkan sampai ada yang nginep, coolnya luar biasa banget. So Ngapain lo nginep? biar erat kayak kepompong. Oh, keren. Jadi teman-teman di dalam 2PM ini kita juga ada komsel yang kita beri nama Cool. Di sini ada Cool yang online, ada juga yang offline. So sayang banget kalau cuma join di hari Minggu tetapi nggak join Coolnya kita. Jadi caranya gampang, teman-teman tinggal scan QR code yang di depan. Nanti ada tim pastoral yang akan menghubungi teman-teman di mana sih Cool yang paling cocok. Yap. Nah setelah Cool kita harus ngapain nih? Setelah Cool kita juga buka volunteer. Nah Banyak nih, banyak. betul, ada divisi Sunday Service, ada divisi Creative Team, Yes. ada divisi juga Nursery, Praise and Worship. So banyak banget. Jadi teman-teman gak usah bingung, nanti akan juga diarahkan, oh kira-kira talentanya di bidang apa gitu Bisa sih. diarahkan, kalau nggak bisa dipaksakan, diusahakan nanti. Agak sedikit didorong gitu ya. Ya nanti didorong. So caranya juga gampang teman-teman Yap. dengan scan QR code yang di depan. Nanti Yes. ada tim dari yang volunteer akan melayani teman-teman semua. Iya dong. Dan setelah ini kita mau infoin juga buat teman-teman bahwa jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada TikTok, ada IG, Facebook, Friendster udah nggak ada ya. Facebook masih ada sebenarnya. Tapi 2 ini dulu aja cukup. Kami percaya lewat sosial media yang kita tahu ya sangat digandrungi oleh para remaja, dewasa muda, bahkan kita yakin percaya sosial media 2PM juga bisa Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Jadi buat teman-teman silakan follow, karena selain follow setiap hari Sabtu kita selalu open prayer request. Bahkan sampai kalau ada mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita bisa namanya praise report. Jadi setiap hari Sabtu kita sama-sama ya terima laporan tersebut. Dan nextnya, nah hari ini spesial teman-teman. Hari ini kenapa kita bilang spesial ya Ko Aksa? Wah ada apa nih? Ada apa nih? Spesial banget nih. Hari ini kita akan yang namanya Sela. Tahu Sela? Bukan Marcella istri saya, bukan? Kalau kita lagi Dancer dong itu dancer. Istri saya di belakang. Jadi kalau kita baca Mazmur suka ada tulisan apa teman-teman di tengah-tengah? Sela. Nah Sela ini teman-teman kita tahu bahwa artinya itu berhenti sejenak ya. Merenungkan kebaikan Tuhan, bahkan meninggikan Tuhan. Karena di Mazmur 62 ayat 6 berbicara seperti ini. Hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Nah kita mau belajar juga hari ini ada salah satu culture 2PM namanya ekspresif, dari Bru itu ya, ekspresif.
Kadang-kadang kita belajar ekspresif tuh kayak apa sih kok Aksa? Kayak lompat-lompat, nggak gitu juga ya? Harus nangis yang kenceng pokoknya. Oh, Sampai gitu ya? basah gitu. Dilap nggak sendiri gitu. tapi ya. Tapi nggak gitu. Ternyata teman-teman kalau kita belajar dari bahasa aslinya haleluya, halelu itu artinya memuji. Yah itu kan dari YHWH, yah. Wow. Jadi kita memuji Tuhan. Tapi ada artian lain teman-teman. Artinya memuji itu ada yang namanya barak. Itu sampai berlutut dan juga yadah kita mengangkat tangan kita. Nah kita hari ini mau belajar bersama-sama teman-teman. Untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Untuk fokus kepada Tuhan. Ya, Yes, amen. teman-teman kita mau belajar Selah hari ini sama-sama. Kita fokus sama Tuhan, kita nggak fokus di sini. Nanti Tuhan yang bereskan Amin. semuanya itu. Dan itulah makna Selah hari ini. Dan ada info lagi, ini Oke, penting. pengumuman selanjutnya teman-teman. Minggu depan. Nah, Khusus untuk minggu depan 2 PM tidak ada, tetapi digantikan dengan HUT Christmas gereja kita. yeay. So, teman-teman jangan lupa yang sudah daftar lewat apps GBPRJ, jangan hilang QR-nya. Jadi karena datang harus scan QR, jadi sesuai jam ibadah yang sudah teman-teman booking dari awal, oke? Jadi ada di service 1, 2, 3, dan 4 di jam 8, 11, jam 2 siang, dan jam 5. So, sekali lagi aku umumkan, minggu depan tidak ada 2 PM, kita semua bergabung, kita mau support acara gereja Iya kita mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama-sama, amin. Amin. Nah selanjutnya pengumuman yang tidak kalah penting karena ini sangat spesial juga, kita akan menyaksikan sebuah video bersama-sama. This is the girl who doesn't like Christmas. The world kept pressing her, shaping her, overwhelming her until the true meaning of Christmas faded into silence. What if Christmas was never about the lights and the gift? But what if Christmas is it about Jesus, who was born to bring light into the dark, and who became our Savior? This is the story that changes everything. Let him rewrite your story, because there will be light, hope, and wonder. Wah, berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat tim kreatif 2 PM. So, gini ya Pen, biasanya kalau kita Natal, identiknya itu sering banget Tukar kado. tukar kado. Christmas dinner, celebrate something yang sesuatu yang selalu spesial. Tapi kadang-kadang kita lupa arti makna Natal sesungguhnya. So nanti di perayaan HUT 2 PM kita mau sama-sama belajar makna Natal yang sesungguhnya itu apa sih Pen gitu. Yes, tanggal 21 ya kok ya. Betul, tanggal 21, 2 minggu lagi. Yang tidak kalah spesial juga kita akan kedatangan tamu dari Australia yaitu Janice Charlene, dan juga kita akan dilayani oleh pastor yang sangat memberkati kita yaitu Pastor Billy Lantang. So don't miss out. Ajak teman-temannya, 2 minggu lagi kita akan celebrate Natal bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan ada presentasi dari youth gereja kita. Silakan. Kita kasih tepuk tangan dong. Kenalin, aku Marshall, aku dari 316 Youth Community. Mungkin belum ada beberapa yang tahu tentang 316. So basically 316 adalah Youth English Service. Kita ibadah di lantai 9 di Topaz Room. Dan di kesempatan ini aku ingin mengajak untuk teman-teman 2 PM yang beribadah di 2 PM. Untuk besok minggu depan kami dari 316 dengan JTC ada ibadah Natal gabungan di 14 Desember di jam 2 dan juga jam 11. Tema kami tahun ini adalah The Greatest Outpouring. Mungkin di waktu yang singkat ini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai tema dan juga konsep ibadah kami. So basically mungkin Natal udah sering kali kita rayakan dari kita kecil, kita merayakan kelahiran Kristus, momen penuh dengan sukacita, penuh bahagia. Tapi aku di sini ingin melihat Natal di sudut pandang lain. Aku percaya bahwa momen Natal adalah momen di mana Bapa di surga juga mencurahkan segala yang terbaik untuk manusia, termasuk di dalamnya adalah kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu di sini aku ingin mengajak kita semua anak-anak muda di sini, generasi muda ini untuk kita sama-sama datang. Kita sama-sama beribadah, kita memberikan ucapan syukur kita yang terbaik, kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik. Dan nanti di ibadah kami akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra dan juga oleh Albert Fakdawer dari Sound of Hope. Jadi satu kerinduan aku ingin kita sama-sama beribadah bareng.
kita sama-sama mengalami lawatan Tuhan di penghujung tahun dan aku percaya di saat kita datang Tuhan gak lagi membedakan mana yang muda, mana yang tua. Tuhan gak lagi membedakan mana yang youth, mana yang di 2PM. Tapi aku percaya kita semua datang dengan satu kesatuan dan kita percaya kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Oleh sebab itu mungkin akhir kata aku ingin mengajak sekali lagi untuk teman-teman di sini mungkin minggu depan masih belum ada dapat ibadah di ibadah raya, mungkin boleh bergabung dalam ibadah Natal kami. Boleh langsung scan QR di sini, nanti teman-teman bisa diarahkan melalui aplikasi, melalui website untuk pendaftaran ataupun jika teman-teman sudah punya aplikasi bisa mendaftar melalui aplikasi kami. Aku rasa itu aja yang bisa aku sampaikan. God bless you all. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat teman kita. Oke, thank you ya itu tadi. Jangan lupa teman-teman untuk datang ke Christmas-nya youth kita ya. Nah kali ini yang spesial teman-teman, di tengah-tengah kita ada Kathleen. Tadi kita tanya, Kathleen ini udah ikut nursery kurang lebih 3-4 tahun dari dia segini. Enggak dong. Enggak ya, sorry. Aduh, tahan gue ya kayak gini. Tolong. Kathleen dari 3-4 tahun yang lalu di belakang sana. Dan hari ini dari tim nursery akan bawa prayer request kita. Kita kasih tepuk tangan dulu boleh teman-teman. Dan dalam firman-Nya teman-temannya kita membacakan bahwa di Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya tetapi dia yang mengutus aku. Wow, amin. Betul setuju ya teman-teman ya. Karena anak kecil itu selalu menjadi pribadi yang sangat spesial sekali buat Tuhan. Karena mereka memiliki hati yang murni. Mungkin kalau kita udah dewasa tanpa sadar kita suka berdoa, kita menyambut Tuhan karena ada maunya. Tetapi anak kecil selalu datang ke Tuhan dengan hati, oh aku tahu Yesus adalah pribadi yang selalu mengasihiku. Dan aku mau menyambut Yesus apa adanya. So hari ini gimana Pen? Kathleen, are you ready? Ready, kita kasih tepuk tangan dong. Biar Kathleen semangat, oke. Kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kathleen. Tuhan Yesus, terima kasih Kathleen boleh melayani hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus berkati dan pakailah gereja kami biar bisa banyak menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkati dan pakailah gereja kami untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu dan bapak-bapak pendeta yang sudah melayani hari ini. Dan Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami dari pekerjaannya dan kesehatannya. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Praise party is about to begin in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello everyone! Are you ready to sync your spirit and your energy? Let's warm up together. Say woohoo! Say yeah! Now look left and right and give your biggest smile. Raise your hands. Now shout Jesus! Louder, shout Jesus! Ready 2 p.m.? Praise is about to break out. The praise party starts now. Let the praise roar! Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Come on, say it. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, amin. Sebab kitalah adalah pemenang, amin.
can see everything you've done for me. Yeah, this is the day that the Lord has made. Come on, Sophia. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and Come on, be glad. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Glad in it. Oh. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Hari ini hari yang spesial, amin. Amin. Siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Mari lambaikan tanganmu, saudara. Mari lambaikan tanganmu, saudara. Lihat kanan kirimu. Yuk kita ajak ke depan. Come on. Come on, Sofian. Belum pernah selama ini kita ajak ke depan. Yuk, come on, ajak ke depan. Come on. Kita mau memuji Tuhan kita sama-sama. Kita mau melompat buat Tuhan kita sama-sama, men. Come on. Ajak kiri kananmu untuk maju ke depan. Let's go. Let's go. Haleluya. Come on, Sofian. Come on. Let's go. Kita tepuk tangan bersama-sama. Come on, Sofian. Haleluya. Come on, bebaskan ekspresimu. Kita mau melompat bersama-sama buat Tuhan kita, men. Yeah. Haleluya. Come on, Sofian. Angkat suaramu, nyatakan. Kau batu karang yang teguh, Yeah. kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan malu, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita, come on. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Are you ready to jump? Let's go. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Come on, angkat suaramu. Kau Yesus batu penjuru, Amin. dari mula keselamatanku. Kau menang Tuhan. Yang menang kalahkan malu, penyelamat yang bangkit dan Mohon sekali lagi mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama. haleluya, haleluya,
bersama dunia. Siapa di sini yang percaya bahwa Dia Juru Selamat kita? Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita panggil namanya sama-sama. Say Jesus. Thank you Lord. Lebih keras lagi ya Tuhan. Sama-sama nyatakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sumpah perlindungan, guru pertahanan. Panggil namanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Agung dan perkasa,
Tuhan semua, come on. Hey. 2PM yang percaya kebangkitan terjadi, 2PM katakan amin. Amin. Katakan amin. Come on. Say Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Come on, everybody shout. Yuk sama-sama yuk. Dengan iman, deklarasi, katakan hari ini kebangkitan pasti terjadi, katakan. Kami rindukan kuasa Allah-Mu. Kebangkitan Terjadi atas keluargamu, terjadi atas setiap kehidupanmu, katakan kami rindukan, come on. Kami rindukan kuasa Allah. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan pasti Come on, declare, terjadi. declare dengan iman, katakan. Kami rindukan kuasa Allah-Mu. Kebangkitan pasti Sekali lagi ya. terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa Allah-Mu. Kebangkitan pasti Are you terjadi. ready? Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Everybody say, Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. everybody say, Great is our God. Great is our sama-sama yuk katakan, come on. Great is our God. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara percaya kebangkitan terjadi, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kami rindukan kuasa. Kebangkitan pasti terjadi. Come on declare, katakan kami rindukan Tuhan. Kami rindukan. Kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Come on say, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan atas keluarga kami, kebangkitan atas kehidupan kami, kebangkitan atas pekerjaan kami, Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti. Are you ready? Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dibanggakan, mujizat dinyatakan. Come on, 2PM say, Great is our God. Great is our sekali lagi God. sama-sama. Great is our Sekali lagi tanpa musik, 2PM tepuk tangan Anda satu Tuhan kita, come on. Hey, before anything else, give yourself this moment. Let yourself rest. Put your phone aside. Ignore every distraction. Now, breathe
Inhale, exhale. Again. Feel your breath move in and out. You've been sprinting through the days, trying to keep up, chasing expectations and chasing things that never stay, feeling too little joy. Your mind is loud, your heart is drained, and your spirit is weary, carrying loads you've learned to hide from the world. Right here, right now, take a breath. Let your striving pause. Let the world quiet down. Open your heart and let your soul listen to something deep within, on the holy ground. Salah, a word woven through scripture, a holy pause, a breathing space, a quiet altar where you lay down your burdens and feel His presence. It's an invitation to slow down enough to see God again. So let this be your salah, not an escape from life, but a moment to hear God who has carried you all this time. Here, in this moment, close your eyes, seek Him. He longs to restore you, to speak to you, to pour His peace upon you. Stay here a moment and pray. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang ada di setiap hati kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Oh. Sebab inilah pujian kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami ke hadirat-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyi pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, kami Kami sembah Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kira-karana maya sekirana maya. Herana maya syarana. Kirana maya syarana. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, sembah Raja, Herakarana Shekirana Sembah Raja, sembah Raja. Kami menyembah Kau sebab kami tahu Engkau bertakhta, Engkau berdaulat Tuhan. Teman-teman ambil waktu ya teman-teman, ambil momentum ini teman-teman sama-sama ya. Biar hari ini waktu engkau dengan Tuhan saja teman-teman. Yes. Yes.
Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit. Nikmati. Yes, Lord. Kerjalah Engkau di tempat ini. Oh, Rekina Maya. Oh, Rana Maya. Kami percaya Rohmu bekerja di tempat ini. Biar Kau melakukan bagianmu dalam hidup kami. Day and night, night and day, let incense arise. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night.
Mari 2PM sama-sama. Satu suara. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba, berkuasa selama. Mari katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Ini deklarasi kami Tuhan, deklarasi iman kami Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba, berkuasa selama. Mari bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu teman-teman yang tertinggi untuk Tuhan. Oh, you deserve all the praise. Bagi anak domba, kau duduk di tahta. Kami nyatakan haleluya. 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 Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan bagi anak domba. 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 Berkuasa selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, pujian dan penyembahan kami yang terbaik kami serahkan bagimu Tuhan. Kami mau nyatakan kau layak Tuhan, kau layak Tuhan. Terima pujian kami yang terbaik Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami buka hati kami Yesus. Selebar-lebarnya Tuhan. Kami buka telinga kami.
Berbicaralah Tuhan kepada kami satu persatu Tuhan. Jangan lewatkan satu saja dari kami Tuhan. Bicaralah Tuhan kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Oh yes. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Semua yang percaya katakan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom 2PM. Diberkati dengan pujian penyembahan. Saya sangat diberkati. Coba bisa kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan kita. Perkenalkan saya Reinhard. Umur saya 29 tahun. Saya udah beristri baru aja menikah di awal tahun ini. Istri saya namanya Upin, ada di sini. Saya Ipin ya, enggak canda. Saya ketemu istri saya di komunitas GBI PRJ juga. Jadi don't be a stranger karena saya keluarga di sini, amin. Dan saya di sini enggak untuk berkhotbah teman-teman, tapi saya di sini untuk sharing. Dan saya mau kasih judul sharing hari ini, My Best Worship. Coba tengok kiri kanan dan bilang My Best Worship. Dan saya mau mulai dengan satu pertanyaan. What is worship? Apa itu worship? Mungkin terjemahannya adalah menyembah atau penyembahan. Tapi kadang kita suka bingung ya. Worship itu apakah sebuah lagu? Apakah sebuah lagu yang barusan kita nyanyiin mungkin? Lagu yang bertempo lambat. Atau mungkin worship adalah genre, sebuah genre lagu ya. Nah saya mau nanya di sini. Siapa yang di sini yang suka dengerin lagu di Spotify? Coba boleh angkat tangannya. Banyak ya, anak muda zaman sekarang banyak punya Spotify. Dan di Spotify tuh ada Spotify Rap, bener kan ya? Spotify Rap 2025 kalau tahun ini. Dan apa sih Spotify Rap? Itu tuh basically adalah satu data di mana kita bisa melihat satu tahun ini kita paling sering dengerin lagu apa. Dan di data itu saya terkejut karena saat saya lihat Spotify Rap saya, top genre saya atau top musik yang paling saya sering dengarkan adalah worship. Tapi saya berpikir, apa itu worship? Apakah definisi worship adalah genre yang paling sering saya dengerin? Tapi Tuhan langsung tegur saya. Dan dia kasih satu ayat. Ayat yang dimana kata menyembah, worship, pertama kali disebutkan di Alkitab. Dan saya percaya kalau pertama kali pasti mean something, amin. Berarti mean something important. Dan kita sama-sama baca di Kejadian 22 ayat 5. Bahasa Indonesia masa kini. Saya bacain ya. Lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu. Konteks dari firman ini kita harus mengerti teman-teman. Kalau di sini adalah cerita tentang Abraham. Kita tahu ya sama-sama ya tentang cerita tentang Abraham ya. Jadi di mana Abraham itu adalah hambanya Tuhan yang sangat setia. Dan Tuhan decide untuk menguji kesetiaan Abraham. Dia menguji kesetiaan Abraham dengan cara meminta dan memberikan perintah untuk memberikan anak yang tunggal yaitu Ishak. Nah kalau kita ngerti cerita Abraham 10 pasal dari sebelum Kejadian 22 ini, kita melihat gimana Tuhan kasih janji untuk Abraham. Untuk dia memiliki keturunan yang sangat banyak sampai seperti bintang-bintang di langit katanya. Tapi sekalinya Tuhan memberikan satu anak di usia yang udah lumayan tua. No, kata Tuhan. Belum sampai situ. Kata Tuhan, persembahkan. Persembahkanlah anakmu itu. Kalau kita jadi Abraham bingung gak kita? Kalau aku jadi Abraham pasti bingung sih. Ini janjimu udah mulai digenapi nih Tuhan. Akhirnya ada satu anak nih. Gak perlu bintang-bintang di langit mungkin. Abraham mikir gitu. Tapi satu anak ini aja kenapa harus dikasih? Kok kayaknya gak make sense ya. Tapi kadang-kadang sama ya kayak kita ya. Kita kadang-kadang juga ngerasa kok maunya Tuhan tuh gak make sense ya buat kita ya. Amin teman-teman. Kita kadang-kadang kayak gitu, kita sama kayak Abraham. Nah tapi hari ini kita mau sama-sama belajar kalau responnya Abraham adalah obey. Dia taat.
Dia jawab, sebelumnya dijawab. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Saat dia dikasih perintah yang gak make sense, apa responnya Abraham? Responnya Abraham adalah taat. Worship is our obedience to God. Worship adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Terkadang kita terlalu mikir worship itu adalah sebuah lagu, sebuah genre. Tapi hari ini kita sadar kalau worship itu bukan jenis musik yang kita nyanyiin, yang kita dengerin. Tapi worship adalah hati kita, hati Abraham. Hati di mana dia taat walaupun perintah Tuhan itu gak make sense buat dia. Amin teman-teman. Dan another thing adalah kadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tanpa kita sadar, justru itu yang menghalangi kita untuk mengerti arti menyembah yang sesungguhnya. Saya gak bilang kalau apa yang kita persembahkan ke Tuhan itu gak penting teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu fokus ke aransemennya, kita terlalu fokus ke persembahannya, itu yang buat kita jadi menghalangi kita untuk mengerti apa sih yang Tuhan mau taruh ke hati kita. Tuhan mau taruh ke hati kita adalah hatinya Abraham teman-teman. Dan saya percaya kalau hati kita menyembah Tuhan seperti Abraham, hati yang taat, pasti semua itu akan terpancar dari hati kita. Amin teman-teman. Semua yang kita persembahkan akan terpancar dari hati kita dan akan menjadi yang terbaik. Amin teman-teman. Dan setelah itu saya diingatkan dengan satu ayat ini. Another thing, kita udah mengerti arti dari worship ya teman-teman ya sekarang ya. Dan pertanyaannya adalah gimana sekarang, how can we give our best worship to God? Seperti judul khotbahnya, seperti judul sharingnya. How do we give our best worship? Kita sama-sama baca di Markus 14 ayat 3 sampai 4. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang pada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Nah teman-teman, pertama kali saya dengar firman Tuhan ini, saya jadi ingat tentang kebiasaan saya 10 tahun lalu teman-teman. Saya mau cerita dikit. Jadi saya selalu, 10 tahun lalu saya selalu datang ke Ibadah Raya 3 di 11.30 dan saya selalu duduk di daerah situ tuh kira-kira. Dan saya punya kebiasaan di mana setiap kali ada sesi pujian penyembahan, kalau misalkan ada lagu yang saya suka, saya akan nyanyi. Tapi nyanyi biasa aja, nggak yang teriak-teriak gitu loh. Tapi kalau misalkan ada lagu yang saya nggak suka dan saya nggak tahu, saya akan gini nih kebiasaannya. Ngeliat ke depan, saya duduknya di depannya ada bangku kan ya. Saya pegangin di depan kayak gini, bengong, cengok gitu. Ini kebiasaan saya nih, saya sharing ya. Dan sebelah kiri kanan saya sebenarnya lagi nyanyi. Bersuka gitu kan, bersuka dalam sambil angkat tangan, sambil ada yang sambil lompat-lompat gitu. Tapi saya bersuka gitu teman-teman. Dan saya sekarang jadi ngerti kenapa saya dulu mungkin kayak gitu. Tapi saya tahu kalau misalkan dulu tuh saya tuh nggak ngerti. Kenapa sih kiri kanan saya tuh lagi menyembah dengan sekuat tenaga? Kenapa sih dia sampai angkat tangan segitunya banget? Kenapa sih di lagu lambat dia sampai angkat tangan sampai nangis-nangis gitu mungkin. Dulu jujur saya nggak ngerti teman-teman. Nah apakah benar kalau saya itu sebenarnya sama dengan murid Tuhan Yesus yang juga dibilang untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sama ya teman-teman ya. Untuk apa? Saya nanya buat apa? Buat apa? Buat apa kalian tuh sampai kasih sesuatu yang harganya mahal buat kalian gitu. Sampai lompat-lompat gitu loh. Buat apa? Kalau bahasa sekarang itu saya nanya, kok lebay banget sih? Kok lebay banget sih lu? Kalau di sana dibilangnya, kok lebay banget sih Tuhan Yesus aja datang kok kasih memboroskan minyak narwastu yang mahal itu? Kalau bahasa sekarangnya, kok lebay banget sih? Cuma pujian penyembahan aja tapi sampai lompat-lompat, sampai angkat tangan, sampai kalau nyembah tuh mukanya sampai gak karuan gitu, sampai gak malu apa ya gitu ya. Kita sering mikir gitu ya teman-teman ya, dan saya juga mikir seperti itu. Tapi saya gak akan pernah mengerti firman ini tanpa
proses dari Tuhan selama 10 tahun lalu. Dan Tuhan jelaskan di cerita yang sama teman-teman. Yesus berada di Betania, cerita yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kita sama-sama baca ya. Ini di sudut pandang Markus teman-teman, di kitab Markus. Tapi kita sama-sama baca di kitab Yohanes dengan kisah yang sama. Yohanes 12 ayat 1 sampai 5. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Sama ya temannya, cerita-ceritanya ya. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu minyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Dan baru saya sadar di sini, ceritanya sama. Tapi tadi dari sudut pandang Markus, di kitab Markus. Markus gak kenal siapa Maria. Makanya Markus bilang seorang perempuan itu membawakan minyak narwastu yang mahal harganya. Benar ya teman-teman ya? Tapi Yohanes di sini dia kenal sama Maria. Maria adalah orang yang melihat orang yang paling dia sayangi meninggal teman-teman. Dan selama 4 hari dikubur, Tuhan Yesus datang. Dan dia lihat Tuhan Yesus datang dan membangkitkan orang yang paling dia sayang itu. Saudara laki-lakinya Lazarus. Dan di situ kita baru ngerti. Kenapa sih sampai Maria itu memberikan sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal. Karena di saat Yesus datang ke Betania, Maria tahu, this is the one that raised my brother from the dead. Karena saat Yesus datang ke Betania dia tahu, this is the one that heard my crying. Inilah orang yang dengerin aku di saat aku sendirian, berduka, mengetahui orang yang paling aku sayang meninggal. Inilah orang yang selalu bersama-sama dengan aku di lembah yang terdalam, yang terkelam teman-teman. Tapi kita gak akan pernah bisa teman-teman, aku ngerti, kita gak akan pernah bisa mengerti apa yang Maria rasakan. Sampai kita benar-benar merasakan, itu mengapa wordnya beda. Ada yang wordnya kayak Yudas Iskariot, yang ngerasa, minyak narwastu terlalu mahal. Tapi kita gak akan pernah bisa ngerasain itu tanpa kita ada di posisi Maria. Yang sesuatu di dalam dirinya yang sudah mati dibangkitkan. Tapi ada satu hal yang sangat memberkati saya. Dan aku mau share ini juga ke saudara-saudara. Untuk kita sama-sama bisa mencoba untuk mengerti sedikit. Gimana caranya kita memberikan yang terbaik. Ada satu kata yang sangat memberkati saya. Katanya worship. What is God worth to you? Seberapa besar nilainya Tuhan kepadamu, untukmu. Mungkin buat Yudas dia bisa nanya, buat apa minyak narwastu yang mahal itu. Karena dia gak ngerasa Tuhan itu layak teman-teman. Dia gak ngerasa Tuhan itu layak dapat minyak yang harganya 300 dinar. Tapi Maria, penyembahan versi Maria, pasti Maria berpikir seperti ini. Bahkan minyak narwastu yang harganya semahal itu aja gak bisa membangkitkan orang yang paling saya sayang. Dan dia tahu percis kalau Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari saya. Yang saya punya adalah minyak narwastu itu. Saya akan berikan itu. Dia tahu percis teman-teman. And that's why Maria memberikan penyembahan yang terbaik. Jadi kalau kita ditanya gimana cara kita menyembah, mempersembahkan yang terbaik, kita belajar dari Maria teman-teman. Because Maria give her best worship. Nah saya mau tutup dengan ini. Worship adalah satu-satunya hal di dunia ini yang bisa kita berikan ke Tuhan. Tapi kita gak bisa, tapi kita awalnya gak dapetin dari Tuhan. Saya ulang ya. Worship adalah satu-satunya hal di dunia ini yang kita bisa berikan ke Tuhan, tapi awalnya Tuhan gak kasih dulu ke kita. Semua hal di dunia ini mungkin uang kalian, waktu kalian, semua itu kalian dapetin dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Tapi worship, penyembahan, kita gak dapetin itu dari Tuhan. And that is why worship is so precious. Penyembahan itu sangat berharga di mata Tuhan.
Penyembahan kalian tuh sangat mahal buat Tuhan. Jadi pertanyaannya, will you give your best worship? Atau mau kasih yang setengah-setengah aja? It's all up to you. It's your decision. Because worship is your decision. Amin. Do you choose to worship? Mungkin di saat keadaan kalian sama kayak Maria, baru aja dapat berkat, baru aja melihat mujizat Tuhan. Will you choose to worship? Do you choose to worship? Apa kamu memilih untuk menyembah di saat kalian baru dapat berkat? Dan mungkin kalian seperti Ayub yang punya segalanya, tapi tiba-tiba Tuhan angkat semua itu dari engkau. Tapi apakah di waktu itu kamu memilih untuk worship? Kamu memilih untuk menyembah Tuhan? Dan pertanyaan terakhir, apakah kamu mau memilih untuk memberikan persembahan yang terbaik? Yang gak setengah-setengah, teman-teman. Mungkin kalian gak perlu angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi kalau kalian bisa angkat tangan tinggi-tinggi dan lompat-lompat sampai suara kita habis besokannya di konser boy band, K-pop, band favorit kalian, yang mungkin mereka gak peduli sama kalian. Why? Kenapa kita gak berikan itu ke pribadi yang mengenal kita? Pribadi yang peduli sama kita, pribadi yang ada sama kita di masa-masa kita yang paling kelam. Kenapa kita gak memberikan itu semua kepada pribadi yang menyelamatkan kita? Teman-teman, Tuhan bisa aja meminta dan memerintahkan batu-batu untuk menyembah Dia loh. Tapi Dia gak lakukan itu. Kenapa sih? Because God wants our heart. Tuhan merindukan hati kita sepenuhnya untuk menyembah Tuhan. So the decision is yours. Hari ini, dan mungkin gak cuma hari ini. Mulai hari ini. I wanna challenge you to feel what I feel. Diproses sama seperti Tuhan. I wanna challenge you. Apa kamu milih untuk memberikan persembahan kalian terbaik? Dan apakah Tuhan layak? Pertanyaannya itu. Apakah Tuhan layak dapat yang terbaik dari kalian? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teman-teman, kita ambil waktu sejenak. Oh Tuhan, kami sudah mengerti Tuhan apa yang berharga untukmu Yesus. Apa yang berharga, apa yang mahal di matamu, dan mulai hari ini Tuhan, kami mau berikan itu Tuhan. Kenapa kami mau berikan itu? Karena kami ngerasa Kau layak Tuhan. Yes, kami tahu Kau layak. Untuk dapat yang paling mahal dari kami, yang paling berharga dari kami, bukan yang paling murah dari kami, tapi paling mahal Tuhan. Kami ingin berikan itu kepadamu Tuhan, mulai hari ini. Terimalah pujian kami yang terbaik Tuhan. Inilah penyembahan kami yang terbaik. Teman-teman, kata selah diucapkan 74 kali di Alkitab. 71 kali di Mazmur dan 3 kali di kitab Habakuk. Dan saya percaya kalau misalkan disebutkan begitu banyak di Alkitab itu pasti mean something important. Untuk kita mengerti arti dari selah itu. Dan selah itu berarti adalah pause and pay attention. Jadi aku mau ajak kita semua untuk 1-2 menit ke depan to pause. Misalkan kalian lagi ada pikiran kerjaan, abis ini mau makan apa, abis ini ada kerjaan lagi, ada mau pergi ke tempat lain lagi, just pause. It's not about the lighting, it's not about apapun yang kita udah persiapkan hari ini. Musik yang terbaik, just pause. Berhenti sejenak dan pay attention. Aku mau ajak kita semua untuk pay attention. Are you ready teman-teman? Kita
hitung sampai 3. 1, 2, 3. Salah. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve it. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve it. You deserve it. Worthy is your name. Worthy is your name. Mari kita semua bangkit berdiri. Take your moment with God. Ambil waktu ini to give Him your best worship. Worthy, if He's worthy, kalau Dia layak terima pujian yang terbaik. This is the time. Ini waktunya untuk menyembah Tuhan dengan yang terbaik. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve it. You deserve it. One more time, sing, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve it. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory, as your glory. You deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve all the best praise, all the best worship. You deserve it. You deserve it, Lord. You deserve it. You deserve it, Lord. Be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory
of the Lord is, there is liberty. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Kami berselah di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau mau menyembuhkan orang-orang di tempat ini. Oh, urapan Tuhan begitu kuat di tempat ini, saudara. Dan Tuhan berbicara, ada beberapa orang yang mau disembuhkan. Dan kalau memang itu adalah saudara, mungkin bisa angkat tangan, maju ke depan. Nanti ada teman-teman di sini yang akan mendoakan, saudara. Yang pertama, Tuhan rindu menyembuhkan bagi teman-teman yang bermasalah dengan asma. Kalau ada yang bermasalah dengan asma, bisa angkat tangan, maju ke depan. Bermasalah dengan asma. Yang kedua, Tuhan rindu menyembuhkan teman-teman jika ada yang bermasalah dengan migran. Migran ini di sebelah kanan belakang. Selalu bermasalah dengan migran. Sakit di belakang, kanan belakang. If that's you, maju ke depan. Yang ketiga, Tuhan rindu menyembuhkan buat saudara-saudara yang mungkin bermasalah, mempunyai keluhan dalam bidang sakit, dalam hal kulit, gatal, alergi, sulit dijelaskan. Tetapi if that's you, maju ke depan. Tuhan rindu untuk menyembuhkan. Yang keempat, Tuhan rindu menyembuhkan bila teman-teman di sini ada yang bermasalah dengan acid reflux. Setiap kali makan sepertinya ada acid yang keluar kembali, seperti kayak gitu, kayak ada zat yang asam yang keluar kembali ke dalam mulut dan selalu bermasalah dengan pencernaan. If that's you, Tuhan rindu menyembuhkan engkau. Yang terakhir, Tuhan rindu menyembuhkan buat teman-teman yang menderita insomnia. Beberapa hari ini gelisah, susah tidur. Rasanya penuh dengan depresi, dengan beban yang sulit dikiaskan dengan kata-kata. If that's you, Tuhan rindu menyembuhkan. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Mari gereja Tuhan beriman. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pada saat kami tinggikan Engkau Tuhan, kami percaya mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Kesembuhan terjadi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tidak perlu lihat ke kiri ke kanan. If that's you, angkat tangan tinggi-tinggi. If that's you, yes Lord Jesus. Masalah migrain, masalah acid reflux, tidak bisa tidur, migran di belakang kepala, penyakit kulit. If that's you, dengan rendah hati maukah engkau maju ke depan supaya kita bisa doakan. Thank you Jesus. Bara-bara-bara big. Saya minta tolong para pemimpin, para pendoa boleh maju ke depan. Yang perempuan boleh sebelah sini. Yang laki-laki sebelah kiri. Come on church. Sing it with us. Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. As your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
Tuhan, maukah Engkau arahkan tangan kalian untuk teman-teman kita yang sedang mengharapkan kesembuhan, biar kiranya terjadi. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman kami disembuhkan satu persatu. Bakala kaya lama, takala mata, ramata rabata 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 bala 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 bala. Segala sakit penyakit tunduk di dalam satu nama, nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang membangkitkan Lazarus juga bisa menyembuhkan. Kami akan mendengarkan kabar baik, kesaksian, puji-pujian, penyembahan yang terbesar, oh yang termurni, yang akan lahir dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tidak lupa Tuhan, selalu kami berdoa untuk gereja kami GBI PRJ. Tuhan berkati, menjadi wadah, menjadi alat di mana Tuhan the Great Commission boleh terjadi, amanat agung itu boleh dilakukan di tempat ini. Berkati 2PM Tuhan, di bulan ini kami berdoa supaya sukacita surga boleh ada di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendengar sorak-sorai gembita surga boleh ada bersama-sama dengan kami Tuhan, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Semua yang percaya katakan amin.